Saudara-saudara sekalian, baru saja keluar sebuah survei dunia yang dilakukan bersama oleh Harvard University dan Gallup Poll, di mana dari hampir 200 negara yang rakyatnya setelah ditanya menjawab bahwa rakyat tersebut mengalami bahagia. Negara yang paling nomor satu di dunia sekarang, rakyatnya mengatakan dia bahagia, adalah bangsa Indonesia. Ini mengharukan bagi saya, karena saya faham bahwa sebagian besar rakyat kita sesungguhnya masih mengalami kehidupan yang sangat-sangat sederhana, yang berada dalam keadaan harus kita akui, keadaan yang belum sesungguhnya sejahtera. Tetapi kalau ditanya masih mengatakan bahwa dia bahagia, ini membingungkan bangsa-bangsa lain, dan juga mengharukan bagi saya. Saya khawatir Pak Prabowo punya ideologi tentang sosialisme, tentang kerakyatan, keadilan, tapi beliau dikelilingi oleh mereka yang sedang ingin berita baik itu tiba di kuping presiden. Nah, presiden satu waktu dia akan tahu bahwa dia dibohongi sebetulnya kan. Coba saya kasih contoh, Presiden Prabowo berapa 2-3 Indonesia adalah negara yang paling berbahagia di dunia. Itu pasti dibisikin oleh orang sekitar. Karena faktanya kita tidak berbahagia. Jadi daftar yang disodorkan itu daftar yang keliru sebetulnya kan. Ya. Jadi kalau kita lihat indeks kebahagiaan kita itu nomor 87 di dunia tuh, bukan nomor 1 itu. Jadi pertanyaan kita, siapa yang menyodorkan angka palsu itu pada presiden tuh? Siapa yang menyodorkan angka palsu 6% itu pada presiden? Apakah BPS memang punya niat buruk gitu? Kan tetap ini forum yang terbuka itu, yang last minute analysis, artinya tidak ada yang kita tutupi di sini. Itu yang saya senang karena diundang untuk bicara jujur di sini kan. Nah, kejujuran itu juga yang kita ingin tagih dari lingkaran elit presiden atau sirkul utama presiden. Jangan bohongi presiden lah itu. Karena beliau pasti nggak mungkin baca statistik secara detail kan. Dia cuma dengar dari ya mungkin menteri-menteri di situ, siapalah Bahlil mungkin atau Zulkifli atau siapa. Saya bilang aja itu. Karena saya yang lain saya nggak tahu, atau lingkungan yang ada setiap hari dekat presiden. Jadi presiden mesti mendengar podcast alternatif semacam ini nih. Jadi setelah misalnya presiden sebelum dia beristirahat malam, last minute dia mesti dengar kejujuran dari opini publik.